Izin memperkenalkan diri. Nama saya Vina Munte, NPM 40222100473, Prodi Manajemen kelas P. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen piutang. Pengertian manajemen piutang. Sebelum saya menjelaskan pengertian manajemen piutang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang piutang. Nah, untuk piutang itu yaitu jumlah yang akan ditagih dari pelanggan yang timbul akibat adanya penjualan atau penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan yang dilakukan saat ini, yang mengakibatkan adanya tuntutan kepada pelanggan atau pihak lain di masa yang akan datang. Walaupun pada dasarnya semua perusahaan dagang atau industri mengingini penjualan cash, tapi karena adanya keterbatasan daya beli masyarakat atau alasan lainnya sehingga dilakukannya penjualan secara kredit. Sedangkan untuk pengertian manajemen piutang merupakan sebuah proses yang mendata, mengumpulkan, dan menagih piutang perusahaan dari tangan konsumen. Sistem manajemen yang baik akan menghindarkan perusahaan dari kekurangan dana akibat dana yang macet di tangan konsumen. Jenis-jenis piutang. Yang pertama ada piutang usaha atau dagang. Piutang usaha atau piutang dagang ini merupakan piutang karena penundaan pembayaran oleh konsumen yang telah menerima barang atau jasa. Meski demikian, piutang dagang atau piutang usaha ini nggak selalu karena adanya konsumen membeli secara kredit, tapi ada beberapa faktor lain penyebab terjadinya. Yang pertama ada pre-order barang, terus sistem distribusi stok retail, dan cicilan menggunakan pihak ketiga. Untuk pembayaran piutang dagang atau piutang usaha ini umumnya dilakukan antara 30 hingga 60 hari. Untuk pemberian kredit ini dilakukan dengan perjanjian informal antara penjual dan pembeli yang didukung oleh dokumen-dokumen perusahaan seperti faktur pesanan penjualan dan kontrak penyerahan. Biasanya piutang dagang dikenakan biaya, walaupun ada kemungkinan adanya bunga ataupun beban ditambahkan jika pembayaran tidak dilakukan dalam satu periode yang telah ditentukan, yaitu periode di mana debitur wajib melunasi hutangnya. Yang kedua yaitu wesel tagih atau notice receivable. Wesel tagih merupakan piutang yang terjadi dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur. Proses terjadinya wesel tagih yaitu karena adanya satu pihak mengajukan pinjaman uang dengan diberikannya trade receivable dengan disertai wesel dan menjanjikan pembayaran di waktu tertentu. Selanjutnya ada resiko kerugian piutang. Yang pertama yaitu resiko tidak dibayarnya seluruh tagihan piutang. Resiko ini terjadi jika jumlah piutang tidak dapat direalisasikan sama sekali. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu misalnya karena seleksi yang kurang baik dalam memilih langganan, sehingga perusahaan memberikan kredit kepada langganan yang tidak potensial dalam membayar tagihan. Juga dapat terjadi adanya stabilitas ekonomi dan kondisi negara yang tidak menentu sehingga piutang tidak dapat dikembalikan. Nah, yang kedua yaitu resiko tidak dibayarnya sebagian piutang. Hal ini bisa mengurangi pendapatan perusahaan, bahkan bisa menimbulkan kerugian bila jumlah piutang yang diterima kurang dari harga pokok barang yang dijual secara kredit. Terus yang ketiga yaitu resiko keterlambatan pelunasan piutang. Nah, hal ini bisa menimbulkan adanya tambahan dana atau untuk biaya penagihan tambahan dana ini, dan akan menimbulkan biaya yang lebih besar apabila harus dibelanjai oleh pinjaman. Yang keempat yaitu resiko tidak tertanamnya modal dalam piutang. Nah, resiko ini terjadi karena adanya tingkat perputaran piutang yang rendah, sehingga akan mengakibatkan jumlah modal kerja yang tertanam dalam piutang semakin besar. Dalam hal ini bisa mengakibatkan adanya modal kerja yang tidak produktif. Memperkecil resiko piutang. Yang pertama yaitu plafon didapat dari kredit. Artinya, makin kecil perusahaan menyediakan dana untuk mendukung kebijakan kredit, maka akan kecil resiko yang dihadapi perusahaan untuk penjualan kredit.
Yang kedua yaitu periode kredit. Makin pendek jangka waktu kredit, maka makin cepat dana yang tertanam pada piutang menjadi kas, sehingga makin kecil resiko dihadapi dalam piutang. Yang ketiga yaitu pemberian diskon. Dengan adanya diskon, membuat pembeli untuk segera melunasi pembayaran sehingga memperkecil piutang. Yang keempat yaitu kebijakan mengenai penagihan. Artinya, kebijakan yang dibuat perusahaan untuk mengumpulkan piutang secara intensif sehingga memperkecil resiko piutang yang dihadapi perusahaan. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Walaupun pada dasarnya semua perusahaan dagang atau industri menginginkan penjualan cash, tapi karena adanya keterbatasan daya beli masyarakat atau alasan lainnya, maka dilakukannya penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit dapat meningkatkan omset penjualan, tetapi memiliki resiko tertundanya penerimaan kas sehingga membutuhkan investasi yang lebih besar. Kegagalan atau keberhasilan perusahaan tergantung pada permintaan atas produknya. Makin tinggi penjualannya, makin sehat perusahaan tersebut, makin besar keuntungannya, begitu juga sebaliknya. Namun penjualan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.